Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat saya sekalian dimanapun berada, jumpa lagi dengan program baru saya. Saya beri judul Aku dan Al-Quran. Jadi saya mau disclaimer dulu, saya bukan ustadz dan juga bukan orang yang mempelajari Al-Quran secara akademis ya. Tapi awalnya saya juga ragu apakah saya pantas untuk membuat program semacam ini. Tapi ada satu hadis yang mengatakan bahwa sampaikanlah ayatku walaupun hanya satu ayat saja. Artinya kita punya tugas juga untuk mensiarkan. Jadi Al-Quran dalam hal ini bagi saya, menurut saya adalah sesuatu yang setelah ya, sesuatu yang dimaknai, dihayati, mungkin juga dialami. Itu sebaiknya di-share ya, kepada rekan-rekan yang lain supaya tadi siar ya. Jadi hadis tadi katakanlah walaupun hanya satu ayat. Pada kesempatan ini yang pertama ini saya akan mengulas surat Ad-Duha yang memang saya merasakannya ya, menghayatinya dengan pengalaman yang secara mengalami ayat-ayat itu. Jadi kita ini dulu membahas dulu latar belakang surat Ad-Duha itu adalah ketika itu Nabi Muhammad sedang sedih ya, karena merasa seolah-olah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umumnya ayat pada saat awal-awal kenabian itu datang hampir setiap hari. Ini sudah belasan hari ayat itu tidak turun. Dan Nabi dalam kondisi sakit juga katanya, jari-jarinya kalau salah dia nggak keluar rumah dan menjadi olok-olok orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy bersenang-senang berpesta mengolok-olok Nabi, sudah ditinggalkan Tuhannya, Nabi sudah bukan Nabi lagi, katakanlah begitu. Kemudian setelah itu baru muncul ayat surat Ad-Duha ini yang menghibur ya, menghibur Nabi Muhammad SAW. Saya bacakan aja terjemahannya ya. Demi waktu duha dan demi waktu malam yang sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Dia ada menerjemahkan yang setelah itu kejadian-kejadian itu banyak kejadian beruntun yang baik bagi perkembangan Islamnya. Perang sana menang, perang situ menang, penaklukan Islam berkembang dengan pesat setelah ayat ini. Infonya begitu, ada yang menerjemahkan itu. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberi karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Ada karunia akan diterima oleh Nabi Muhammad setelah itu. Kemudian, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu ia melindungimu? Jadi Tuhan mengingatkan Nabi itu dulu yatim, tapi Tuhanlah, Allah lah yang melindungi dia. Itu ya dilindungi dengan dipelihara oleh kakeknya, dipelihara oleh pamannya. Gitu. Dan ia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu ia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu seorang yang berkekurangan, lalu ia memberinya kan kecukupan. Jadi Nabi ada yang menafsirkan diberi kecukupan itu dengan dijodohkan dengan Khadijah. Tapi ada yang bilang juga sebelum Khadijah Nabi itu sudah cukup berkecukupan ya. Karena dia bisa memberi mahar pada Khadijah itu 40 ekor onta kalau nggak salah. Katanya begitu. Maka terhadap anak yatim jangan engkau sewenang-wenang, berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta jangan engkau
menghardinya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kau nyatakan dengan bersyukur. Jadi ini penekanan ya. Islam itu menghargai, membela anak yatim, orang yang berkesusahan, orang yang tidak ada perlindungan, dan fakir miskin, peminta-minta. Saya ini sangat menyentuh saya karena saya punya pengalaman yang mirip ya. Jadi menurut saya ayat-ayat Al-Quran itu memang ditujukan oleh Nabi, tapi dia bisa berlaku pada siapapun. Ini menurut saya ya. Saya pernah kejadian yang menghadapi suatu kejadian yang berat sekali ya, luar biasa. Ya, kasusnya seperti Nadim lah ya. Sudah berbuat baik, sudah berbuat banyak, sudah mengatakan, tapi tiba-tiba dituduh korupsi dan masuk rumah tahanan. Saya kira 3 hari setelah saya masuk rumah tahanan di Kejagung itu, saya merasa hampa. Ini suatu pengalaman yang mengerikan sekali bagi saya waktu itu. Saya takut dan ngeri sekali dengan kondisi batin yang hampa. Kalau sedih, itu saya masih bisa menghadapi. Kalau takut, khawatir, saya kira saya masih bisa survive. Tapi kalau hampa, itu mengerikan sekali. Itu kejadiannya hanya beberapa menit atau beberapa jam. Nah, karena saya orang beriman, maka saya kembali, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikanlah perasaan-perasaan awal saya. Jangan biarkan saya dalam kehampaan ini. Ini mengerikan sekali. Jadi menurut saya pelajaran yang bisa saya ambil di situ, Tuhan ingin mengajari saya bahwa apa yang kamu hadapi itu, kesulitan ataupun kesedihan ya, kekecewaan, ketakutan dan sebagainya, itu tidak ada artinya dibandingkan kehampaan ini. Kehampaan karena ya Allah yang mengajariku, ini kondisi seperti ini yang bisa terjadi ya. Maka ketika saya berdoa, ketika saya ini pelan-pelan perasaan hampa itu hilang. Perasaan hampa itu hilang, kembali saya sebagai manusia normal yang merasakan hal yang biasa ya, sedih ya. Kondisi seperti itu terpuruk ya, berada di titik nadir. Kemudian mungkin 3 hari setelah itu, atau besoknya atau malamnya ya, saya bermimpi luar biasa. Bermimpi luar biasa. Pertama saya bermimpi sedih karena berada pada kondisi yang terpuruk ya, berada titik nadir. Saya berada dalam sumur yang dalam ya, yang sempit, yang dalam sekali. Ketika saya mendongak ke atas, tinggi sekali bibir sumur itu, saya merasa menderita sekali. Perasaan dalam mimpi itu saya seperti itu. Tapi di bibir sumur itu saya melihat langit yang biru dan matahari yang bersinar, dan saya merasa tenang. Dan saya merasa apa yang saya alami itu tidak ada apa-apanya. Dan saya merasa dibisikin oleh matahari tadi, ada sesuatu bisikan bahwa kamu baik-baik saja, nggak usah khawatir, kamu akan baik-baik saja. Jadi itu, kemudian saya setelah itu membaca surat Ad-Duha ini, sepertinya mirip ya, apa yang dialami Nabi Muhammad SAW dengan apa yang saya alami, mungkin juga dengan teman-teman yang lain ya, bisa terjadi. Suatu pengalaman spiritual, pengalaman kita berkomunikasi ya. Ya kalau Nabi dengan ayat langsung ya. Kalau kita manusia ini ya dengan perasaan kita, dengan feeling kita, dengan mimpi kita dan sebagainya. Jadi itu penghayatan saya terhadap surat Ad-Duha
Saya hayati bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu sungguh bisa akrab ya, seperti bapak dan anak, seperti ya dekat sekali, sebenarnya bisa dekat sekali, bisa berkomunikasi, ya, bisa berkomunikasi dengan baik. Demikian untuk yang pertama ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.